Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ibu dosen yang terhormat dan juga teman-teman yang dirahmati Allah, saya dari kelompok 9 Nur Muslihan NIM 18401101006 akan menyampaikan tentang konseling trauma healing pada korban bencana. Saya akan menyampaikan poin A tentang pengertian konseling, trauma, dan bencana. Konseling merupakan satu hubungan yang bersifat membantu, yaitu adanya interaksi antara konselor dengan klien yang membuat klien terbantu dalam mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri serta bertanggung jawab atas keputusannya. Interaksi antara konselor dan konseling dalam konseling dengan klien ini merujuk pada studi ilmiah yang tak lepas dari aspek-aspek psikis yang terlibat dalam proses konseling. Berikut ini Nelson mengemukakan adanya 4 alasan bahwa konseling merupakan proses psikologis, yaitu dilihat dari tujuannya, prosesnya, teori atau konsepnya, serta riset yang semuanya itu bersinggungan dengan bidang psikologi. Kemudian trauma. Trauma ini merupakan kejadian fisik atau emosional serius yang menyebabkan kerusakan substansi terhadap fisik dan psikologis seorang dalam rentan waktu yang cukup lama. Sementara trauma psikis dalam psikologi diartikan kecemasan hebat dan mendadak akibat peristiwa yang melampaui batas kemampuannya. Sebagai contoh, trauma pada korban bencana alam tak dapat dibiarkan berlarut-larut agar korban bencana alam dapat terus melanjutkan kehidupannya secara normal. Ini diperlukan terapi trauma atau pemulihan yang disebut dengan trauma healing. Ini adalah salah satu kebutuhan utama bagi korban bencana. Dengan terapi trauma healing diharapkan korban bisa sembuh dari traumanya dengan memberikan obat dan terapi psikis yang prinsipnya trauma healing yang diberikan kepada anak-anak dan orang dewasa ini berbeda. Pada anak diantaranya melalui teknik play terapi dengan tari-tarian dengan agar anak dapat mengungkapkan ekspresi dalam dirinya. Kemudian bencana alam. Bencana alam ini mengakibatkan dampak yang merusak di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur yang mengganggu aktivitas sosial, juga dampak sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, dan hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas. Bencana alam bisa terjadi sebagai akibat perilaku, yaitu contohnya adalah penebangan hutan liar atau tata kota yang tidak benar atau tanpa memperhatikan lingkungan, sehingga mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Peringatan dari Allah bahwa dalam firman-Nya dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Poin B, model konseling trauma.
Layanan konseling trauma pada prinsipnya dibutuhkan oleh semua korban selamat yang mengalami stres dan depresi berat, baik itu orang tua maupun anak-anak. Bagi orang tua, layanan konseling trauma akan membantu mereka memahami dan menerima kenyataan hidup saat ini. Dan untuk selanjutnya, mampu melupakan semua tragedi dan memulai kehidupan yang baru. Layanan konseling trauma bagi orang tua idealnya juga memberikan keterampilan yang dapat dijadikan modal awal memulai kehidupan baru dengan pekerjaan-pekerjaan baru sesuai kapasitas yang dimiliki dan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, mereka bisa segera mungkin menjalani hidup secara mandiri sehingga mereka tidak terus-menerus menyadarkan kehidupannya pada orang lain, termasuk pada pemerintah. Dan untuk mencapai keefektivitasan layanan, konseling trauma dilakukan dengan dua format, yaitu format individual atau untuk korban yang tingkat stres dan depresinya berat, dan format kelompok, yaitu untuk individu yang beban psikologisnya masih pada derajat sedang. Sebelum pelaksanaan layanan konseling diberikan, langkah pertama adalah menciptakan rasa aman. Penciptaan rasa aman tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan permainan yang bisa mendorong individu untuk melupakan sejenak peristiwa traumatis yang dialaminya. Pendekatan klasikal bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan rasa takut yang tidak adaptif. Salah satu teknik yang digunakan secara luas bagi klien yang mengalami masalah kecemasan karena peristiwa traumatis adalah desensitisasi sistematik. Teknik ini didasarkan atas prinsip classical conditioning. Asumsi dasar yang mendasari teknik ini adalah bahwa semua perilaku individu terbentuk melalui pengalaman atau hasil belajar, dan untuk mengubah, memodifikasi, atau menghilangkan perilaku tersebut juga melalui belajar. Oleh sebab itu, responsi terhadap kecemasan itu bisa dipelajari atau dikondisikan, dan proses ini disebut dengan terapi. Play terapi pada anak-anak korban bencana. Bagi korban anak-anak, konselor dapat memberikan play terapi. Anak-anak korban bencana cenderung lebih mudah mengalami trauma dibandingkan orang dewasa. Karena anak-anak belum memiliki kematangan identitas diri dan kemampuan coping terhadap stres masih terbatas, sehingga jika trauma psikis terjadi pada anak-anak, biasanya akan terjadi penghentian perkembangan emosional. Oleh karena itu, perlu dibantu untuk dapat menatap masa depannya. Layanan yang diberikan kepada anak-anak hendaknya dapat sesuai dengan karakteristik perkembangan, baik aspek sosial, kognitif, emosi, maupun psikomotorik anak. Play terapi menekankan pada kekuatan permainan sebagai alat untuk membantu klien yang memerlukan bantuan. Hasil penelitian membuktikan bahwa play terapi menjadi salah satu alternatif penanganan yang cukup efektif untuk membantu mengatasi trauma pada anak-anak korban bencana alam. Dan play terapi sebagai sebuah intervensi, yaitu mengatasi resistensi. Anak-anak biasanya sulit untuk diajak konsultasi dengan konselor, apalagi mempunyai keinginannya sendiri. Nah, jadi permainan adalah salah satu cara untuk menarik anak agar bisa terlibat dalam kegiatan konseling komunikasi. Permainan adalah media alami yang digunakan untuk anak mengekspresikan dirinya. Konselor bisa menggunakan berbagai pilihan permainan yang dapat memancing anak untuk dapat terus terlibat dalam permainan. Nah, melalui permainan, anak-anak dapat menyampaikan tekanan emosi yang dialaminya dengan lebih bebas.
sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa beban mental. Nah, abstraction dalam bermain, anak mendapat kesempatan untuk memproses dan menyesuaikan kesulitan yang pernah dialami secara simbolis dengan ekspresi emosi yang lebih tepat. Nah, role playing, anak dapat mempraktekkan berbagai tingkah laku yang baru dan mengembangkan kemampuan empati dengan orang lain. Fantasi, anak-anak dapat menggunakan imajinasinya untuk mengerti akan pengalamannya yang menyakitkan. Mereka juga bisa mencoba mengubah hidup mereka secara perlahan-lahan. Metaphoric teaching, yaitu anak-anak dapat memperoleh pengertian yang mendalam atas kesulitan dan ketakutan yang dialaminya dengan kiasan yang dimunculkan dalam permainan. Nah, selanjutnya, game membantu anak untuk bersosialisasi dan mengembangkan kekuatan egonya. Mereka mempunyai peluang untuk meningkatkan keterampilan. Jadi yang pertama, penanganan. Bencana alam menyisakan luka yang mendalam bagi korban yang selamat, bahkan para korban yang berada di pengungsian terkadang mengalami suasana yang mencekam, rasa cemas yang tinggi, stres, dan kecemasan neuromatik, dan trauma yang mendalam kepada korban yang selamat setelah terjadinya bencana, sehingga memerlukan penanganan atau teknik dan pendekatan khusus untuk membantu menghilangkan rasa cemas yang dialami oleh korban. Ada dua teknik penanganan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu relaksasi, yaitu merupakan teknik yang bertujuan untuk membantu korban yang mengalami ketegangan psikis agar menjadi lebih tenang. Lalu desensitisasi, yaitu merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengubah tingkah laku melalui perpaduan berbagai teknik yang terdiri dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu ada layanan pendalaman. Setiap orang yang menjadi korban bencana alam memiliki respon masalah dan kondisi trauma yang bervariasi dan dengan intensitas yang berbeda-beda pula. Layanan pendalaman adalah layanan yang diberikan pada korban bencana alam yang memerlukan penanganan secara mendalam melalui layanan konseling. Beberapa masalah yang dirasakan oleh korban bencana alam mungkin dapat terselesaikan melalui layanan play terapi dan teknik penanganan atau melalui teknik-teknik lainnya. Namun, ada beberapa masalah yang lain mungkin masih memerlukan penanganan secara mendalam agar dapat terentaskan. Layanan mendalam yang dapat diberikan kepada korban bencana alam yang selamat yaitu melalui berbagai jenis konseling. Layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan konsultasi, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Nah, jadi penerapan jenis layanan konseling tergantung pada tingkat jenis dan kondisi permasalahan yang dialami oleh korban bencana alam, serta pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.